Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang dampak negatif globalisasi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan dampak negatif globalisasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan faktor penyebab dan dampak positif westernisasi. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan faktor penyebab dan dampak dari kriminalitas. Dan yang terakhir, yang keempat, itu siswa dapat menunjukkan bentuk-bentuk kenakalan remaja. Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Untuk mengetahui dampak negatif globalisasi, marilah kita ikuti pembahasan berikut. Yang pertama itu westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. A. Faktor penyebab westernisasi adalah sebagai berikut. 1. Kurang penguasaan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. 3. Maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah budaya yang baik atau buruk. Yang kelima, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Dan yang keenam, meniru gaya berbusana, rambut serta gaya hidup ke barat-baratan. Selanjutnya B. Dampak positif westernisasi. Yang pertama itu dapat menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, terjadi akulturasi atau pencampuran budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. Yang ketiga itu penggunaan bahasa lain dalam komunikasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Dan yang keempat, munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya C. Dampak negatif westernisasi. Yang pertama itu lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Yang kedua, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Yang ketiga, gaya hidup yang bersifat konsumtif. Yang keempat, mencari segala sesuatu yang instan. Yang kelima, budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri-ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi yang banyak kita jumpai data ini antara lain pembunuhan, pencurian,
korupsi, dan pergaulan bebas. Akibat selanjutnya dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Yang ketiga itu kesenjangan sosial ekonomi. Itu adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Tidak merataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Ya, selanjutnya yang keempat itu kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas adalah yang pertama, pertentangan dan persaingan. Yang kedua, perbedaan ideologi politik. Yang ketiga, kepadatan dan komposisi penduduk. Yang keempat, perbedaan kekayaan dan pendapatan. Dan yang kelima, mentalitas yang labil. Banyaknya kriminalitas yang terjadi itu mengakibatkan dampak yang tidak sedikit. Adapun akibat dari kriminalitas diantaranya, yang pertama itu merugikan pihak lain, baik material maupun imaterial. Yang kedua itu merugikan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, merugikan negara. Dan yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan. Kriminalitas yang semakin banyak terjadi dalam masyarakat mengharuskan berbagai pihak berpikir mencari cara pemecahan yang dianggap efektif. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Yang kedua, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Yang ketiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Dan yang keempat, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Selanjutnya yang kelima itu pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Selanjutnya, yang keenam itu kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Foto ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat sering terjadi aksi yang dilakukan oleh remaja seperti tawuran atau vandalisme atau mencoret-coret fasilitas umum. Ya, lanjut. Bentuk-bentuk kenakalan remaja diantaranya sebagai berikut. A. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perampokan, maupun pembunuhan. B. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi seperti perusakan, pencurian, pencopetan, maupun pemerasan. C. Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban dari pihak lain seperti penyalahgunaan narkoba. D. Kenakalan yang melawan status sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status sebagai anak dengan cara pergi dari rumah atau membantah perintah orang tua. E. Kenakalan remaja non-kriminal adalah remaja yang cenderung tertarik pada kesenangan yang sifatnya menyendiri
apatis terhadap kegiatan masyarakat atau sekolah, melamun, mudah tersinggung, dan sebagainya. F. Perasaannya sangat peka dan mudah terluka, cepat tersinggung, dan membesar-besarkan kekurangannya sendiri. Gejala dari kenakalan remaja bentuk tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Mengebut di jalan. B. Membentuk kelompok-kelompok dengan aturan tidak etis, misalnya kelompok pergaulan bebas. C. Membentuk kelompok yang cenderung membawa ke arah destruktif, seperti kelompok tawuran maupun pemerasan. D. Pengedaran gambar atau VCD porno di kalangan anak remaja. E. Memakai, mengedarkan, dan memasuki jaringan pemakai narkoba dan obat-obatan terlarang. F. Tindakan indisipliner di sekolah, di rumah, di tempat umum, misalnya tidak masuk sekolah, membolos, tawuran, tidak patuh pada orang tua dan guru. G. Mencoret-coret dan merusak fasilitas umum. H. Melakukan tindakan penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai serta norma yang berlaku, misalnya pemerkosaan, pencabulan, kebo, dan sebagainya. I. Melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri, merampok, membunuh, dan sebagainya. Tahukah kamu mengapa para remaja melakukan kenakalan remaja? Penyebab kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. A. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri remaja tersebut, seperti 1. Kritis identitas. 2. Faktor kepribadian. 3. Faktor status dan perasaannya dalam masyarakat. B. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor penyebab yang berasal dari luar diri remaja, seperti 1. Kondisi lingkungan keluarga. 2. Kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik. 3. Kondisi geografis atau kondisi alam fisik. 4. Faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kenakalan remaja harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait, termasuk dari keluarga, pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Adapun upaya tersebut sebagai berikut. A. Menguatkan sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. B. Memberikan pendidikan tidak hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pendidikan mental, pribadi, agama, dan budi pekerti. C. Menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. D. Menyelenggarakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengaruh yang positif. Selanjutnya E. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja, delinkuensi dan non-delinkuin. Yang ketujuh itu individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Contoh, sikap individualisme lain ialah ketidakpedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan, seperti kaum miskin yang ada di sekitarnya. Demikianlah pembahasan tentang dampak negatif globalisasi. Semoga bermanfaat.
Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.